Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilvi Nuril Ainiyah dengan NIM D73219051. Alamat saya dari Kemangi Bunga Gresik, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kali ini saya akan memaparkan strategi marketing jasa pendidikan di Lembaga Pendidikan Islam untuk memenuhi mata kuliah desain produk yang diampu oleh Bapak Musolah MPD. Sebelumnya, saya akan menyebutkan keunggulan menjadi mahasiswa MPI adalah mempunyai jiwa kepemimpinan, kemudian mampu mengelola dan bekerja sama dengan tim, dan memiliki pengetahuan bisnis dan mampu mempraktikannya, dan juga memiliki kemampuan mengasah critical thinking dan taktis, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya langsung saja saya akan memaparkan tentang strategi marketing jasa pendidikan. Pemasaran adalah suatu proses kegiatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Akibat dari berbagai pengaruh tersebut adalah masing-masing individu maupun kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan dengan menciptakan, menawarkan, dan menukarkan produk yang memiliki nilai komoditas atau commodity values. Sedangkan yang dimaksud dengan kata manajemen pemasaran adalah kata pemasaran dapat didefinisikan hasil aktivitas bisnis yang mengarahkan arus barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Manajemen pemasaran adalah proses penetapan tujuan-tujuan pemasaran produk bagi suatu organisasi, perencanaan dan pelaksanaan aktivitas untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut dan mengukur kemajuan ke arah pencapaiannya. Strategi menurut Steiner dan Miner adalah penempatan misi, penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal dalam perumusan kebijakan tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai. Pemasaran merupakan bagian yang penting dalam kelangsungan hidup usaha. Banyak wirausaha memahami pemasaran hanya sebatas memasarkan produk yang dihasilkan dalam arti penjualan. Pendidikan merupakan produk jasa yang dihasilkan dari lembaga pendidikan yang bersifat non-profit. Sedangkan madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang produknya adalah jasa pendidikan Islam. Adapun menurut Muhaimin, pemasaran lembaga pendidikan merupakan proses manajemen yang bertujuan untuk melakukan identifikasi, memberikan identifikasi, dan memberikan kepuasan terhadap pelanggan dan masyarakat secara terus-menerus dan berkelanjutan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran pendidikan adalah manajemen dengan sistem yang berlandaskan pada hakikat saling berhubungan antara semua bidang fungsional dalam sebuah lembaga pendidikan sebagai dasar pengambilan keputusan di bidang pemasaran yang berorientasi pada konsumen. Adapun beberapa tujuan dari pemasaran pendidikan adalah yang pertama, memberi informasi kepada masyarakat tentang produk-produk lembaga pendidikan. Yang kedua, meningkatkan minat dan ketertarikan masyarakat pada produk lembaga pendidikan. Yang ketiga, membedakan produk lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan yang lain. Selanjutnya, yang keempat, yakni memberikan penilaian lebih pada masyarakat dengan produk yang ditawarkan. Kemudian yang kelima, menstabilkan eksistensi dan kebermanaan lembaga pendidikan di masyarakat. Jadi, yang ingin dicapai dari pemasaran pendidikan adalah mendapatkan pelanggan yang disesuaikan dengan target, baik itu yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas dari calon pelanggan. Sedangkan fungsi dari pemasaran pendidikan adalah sebagai langkah pembaharuan ketika sebuah lembaga pendidikan harus mengikuti atau mengimbangi ketatnya persaingan dalam memperoleh pelanggan. Fungsi pemasaran atau marketing dalam dunia pendidikan adalah untuk menciptakan citra baik terhadap madrasah sebagai lembaga pendidikan. Tujuannya adalah untuk menarik minat anggota masyarakat untuk menggunakan jasa layanan pendidikan yang diberikan oleh madrasah tersebut.
Unsur utama dalam pemasaran dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama, unsur strategi persaingan, yang kedua, unsur taktik pemasaran, yang ketiga, unsur nilai pemasaran. Dalam bidang pemasaran, diperlukan konsep strategi yang meliputi 2 hal, yaitu pertama, distinctive kompetitif, kedua keunggulan kompetitif atau competitive advantage. Adapun strategi diferensiasi termasuk dalam konsep competitive advantage strategi. Bauran pemasaran merupakan alat bagi pemasar yang terdiri atas berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran dan positioning yang diterapkan dapat berjalan sukses, yang bisa disingkat dengan 7P, yaitu produk atau produk, price harga, place tempat, promotion atau promosi, people SDM, kemudian physical evidence bukti fisik, dan proses atau proses yang saling terkait dengan tujuan untuk memenangkan persaingan pemasaran. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.